Nah, selanjutnya nih pembayarannya melalui petty cash, kas kecil. Nah, ini print metodenya cash, totalnya 750.000. Nah, tender amount-nya kita masukin, yang kita bayarkan 750.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini video kelanjutan dari penginputan kas kecil pada aplikasi akuntansi. Nah, ini untuk kasus ini adalah bagaimana menginput kas kecil untuk pembelian langsung atau direct purchase. Direct purchase itu apa sih? Yaitu biasanya kan kalau pembelian itu melalui PO dulu, terus ada penerimaan barang, good receipt, terus habis itu penerimaan invoice, terus payment. Nah, ini nggak lewat mekanisme itu, tapi langsung belanja seperti misalkan ke toko atau ke warung yang nggak pakai PO. Nah, ini ada kasusnya gini. Nah, ini kan ada formulir kasbon, jadi alurnya ini kebetulan usernya adalah workshop atau bengkel. Nah, si orang bengkel ini dia mau belanja sehingga dia minta dulu duitnya dengan mengajukan kasbon ini sebesar 750.000 untuk pembelian DCS 10 pieces. Nah, setelah dia beli nih alurnya, terus dia pergi ke toko, dia beli. Habis itu setelah beli dia input ke persediaan dia tuh. Di gudang itu nanti ada penginputan untuk barang yang diterima, namanya good receipt. Nanti alurnya akan saya coba dibikin video sebelumnya. Ini kita fokuskan untuk masalah pembayarannya aja. Jadi asumsikan ini setelah dia terima kasbon, dia menginput ke sistem barang yang sudah diterima. Kenapa sih harus diinput? Karena nanti biar bisa dijual lagi. Karena ini biasanya direct purchase yang melalui mekanisme ini adalah barang atau jasa yang nanti dijual lagi. Jadi nanti dia ketika input, si bagian penjualan tuh kasirnya bengkel bisa menarik barang itu untuk dijual, dimasukkan ke billing. Kalau dia nggak ada stoknya kan nggak bisa dijual kan gitu. Nah, itu dia harus terima dulu. Nah, setelah diinput itu dia nanti tuh memasukkan ke sistem nanti seperti ini, jadinya ada good receipt-nya. Nah, ini Nah, ini setelah dia input. Nah, ini setelah dia input good receipt ini nih belum menyelesaikan kasbonnya gitu. Nah, setelah dia input, dia print, lalu nanti dia lampirkan bersama-sama dengan notanya nih. Nah, ini notanya. Dia lampirkan bersama-sama notanya, lalu dia pergi lagi ke bagian keuangan untuk mempertanggungjawabkan kasbon ini, bahwa barang itu sudah dibeli, sudah diinput. Setelah diinput, nanti sama si bagian finance itu formulirnya itu dicoret setelah dinyatakan memang sudah selesai, sudah diverifikasi. Nah, setelah dicoret, dibuatkanlah bukti penerimaan voucher pengeluaran kas, atau di sini kita menggunakannya paying voucher. Nah, ini. Nah, itu dia buat, dia tulis lagi, lalu dia nanti tanda tangan, dan terus di tanda tangan juga minta ke atasannya. Nah, ini bagian finance-nya yang menyetujui, manajernya atau CFO-nya, atau pokoknya bagian finance yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui. Oke. Nah, ini PO-nya, tapi ini sebenarnya pembeliannya nggak pakai PO gitu. Ini bukan PO dari sistem, ini untuk pengajuan. Sebenarnya ini adalah formulir pengajuan barang ya. Nah, ini bukan purchase order. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang itu dia pembeliannya mekanismenya langsung ke toko, nggak pakai PO. Itu pengajuan aja untuk permintaan barang ke finance. Oke, selanjutnya kita coba ke penginputan. Oke, sekarang kita ke sistem ya. Nah, ini kita asumsikan kalau sistem itu sudah, ini saya full screen dulu biar jelas. Nah, kita asumsikan kalau ini sistemnya udah login ya, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, tadi kan saya bilang itu adalah pembelian direct purchase. Nah, direct purchase itu berarti pembelian atau purchasing. Nah, kita cari modul purchasingnya. Nah, setelah ketemu modul purchasingnya, nah ini yang saya bilang tadi,
kan biasanya mekanismenya tuh ada purchase order. Ini purchase quotation ini penawaran dari customer nanti dari vendor, nanti kita input sini. Cuman biasanya langsung ke sini, perusahaan membuat PO, lalu down payment, lalu good receipt, purchase invoice. Nah, ini ada menu direct purchase. Nah, direct purchase ini nggak melalui tahapan ini. Oke. Nah, kita klik direct purchase-nya. Oke. Nah, tadi kan kita cari vendornya tuh dari si yang mempertanggungjawabkannya, itu vendornya adalah Sukses Mandiri. Toko Sukses Mandiri. Oke, kita cari vendornya Sukses Mandiri yang part, penjualan part, Sukses Mandiri, Sukses Nah, ini kita ambil Sukses Mandiri. Nah, tadi kan saya bilang kalau si bagian bengkel setelah belanja ada notanya, dia masukin ke good receipt. Nih di sini good receipt. Kalau dia nggak masukin ke sini, kita tambahkan di sini, kita tambahkan sendiri. Tapi ini dia sudah memasukkan item yang dibeli, kan tadi pembelian itemnya apa itu, BCS apa kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa kalau misalkan dia bukan dia yang ikut, kita yang input di sini. Nah, berhubung dia sudah menginput, maka ini bukan kita yang input, tapi kita tinggal menarik apa yang bagian bengkel sudah input. Nah, ini good receipt-nya nih, kan dia udah input good receipt. Nah, ini dia 825.000. Nah, tadi kan itunya 750 ya, kita lihat, kita tarik. Nah, 10 pieces 75.000, 750.000. Nah, ini teksnya kan dia defaultnya tuh settingan awalnya adalah pakai teks, jadi kita uncentrang karena dia belanjanya di toko nggak pakai teks, hingga nilainya 750.000. Nah, lalu untuk pembayaran ini tanggalnya kita ganti, jangan lupa itu pertanggungjawabannya tanggal 7 Maret. Nah, ini tanggal 7. Nah, setelah itu setelah kita tarik dari yang inputan bagian bengkel. Nah, ini ada tanda seru nih, wajib diisi, mandatory berarti. Nah, ini departemennya apa? Nah, itu kan workshop. Oke, kita pilih workshop. Nah, selanjutnya nih pembayarannya melalui petty cash, kas kecil. Nah, ini print metodenya cash, totalnya 750.000. Nah, tender amount-nya kita masukin, yang kita bayarkan 750.000. Lalu akunnya apa? Kita kan pakainya kas kecil, kas kecil. Nah, ini karena pakai petty cash. Nah, kalau udah tinggal kita input. Kalau mau pakai note, misalkan ini untuk WO nomor berapa gitu, bisa tambahin lah packing ordernya atau apa gitu. Nah, atau yang tadi kan di keterangannya di pengajuan paying quarternya adalah pembelian DCS 10 pieces gitu kan. Oke, kita klik oke. Atas selanjutnya kita print di sini, print review. Kita tunggu. Do you want to save this change? Ya, kita save. Nah, ini tampilannya, pembayarannya. Nah, before tax ini subtotal, down payment 0, before taxnya 350, taxnya nggak ada, total 750.000. Nah, 750.000 rupiah. Nah, ini kita print di sini, kita print. Nah, ini kita print, nanti tampilannya print. Nah, udah langsung klik OK gitu. Nah, klik OK ya. Nah, oke. Nah, itu cara untuk menginput pembayaran melalui kas kecil dengan transaksi pembelian langsung atau direct purchase. Oke, sampai nanti hasil printannya adalah seperti ini. Nah, nanti hasil printannya seperti ini yang tadi kita print. Nanti tinggal ditandatangani, approve by-nya,
disetujui oleh terus vendornya tanda tangan yang terima atau usernya yang menerima duitnya gitu, membayar tadi. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.